Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan dan melihat video saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua ekonomi teknik pengayaan, yaitu adalah perihal NPV, period, payback period, dan IRR. Nah, saya memiliki soal seperti ini. Mungkin Bapak dan atau Mas. Di sini Edgar memiliki dua ide usaha yang harus dia pilih untuk pengembangan klinik estetik. Nah, Edgar memintamu untuk menganalisis bisnis mana yang lebih baik untuk 1 tahun ke depan. Akan tetapi Edgar harus membayar pinjaman ke bank sebagai modal ke bank metal sebanyak 250 juta dengan bunga 5% per tahun, teman-teman. Nah, di sini Edgar memiliki dua ide, di mana ide pertama adalah dia membuka usahanya di Surabaya, yang kedua ide dua yaitu membuka usaha di Jakarta. Di sini ada beberapa pertimbangan yang saya bentuk sendiri, di mana kalau kita buka di Surabaya, otomatis tanah lebih murah, UMR lebih murah, perizinan dan sanitasi lebih mudah dan murah. Tetapi customer-nya memang banyak yang masih belum modis dan sadar sebanyak di Jakarta mungkin. Dan untuk di Jakarta mungkin semuanya lebih sulit. Namun di Jakarta untuk orang-orangnya sendiri sudah sadar dengan kesehatan kulit atau dengan appearance, sehingga mereka perlu datang ke klinik estetik ini untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Nah, seperti ini lebih baik buka di Jakarta atau di Surabaya ya. Nah, di sini saya memberikan rincian di soalnya bahwa dengan suku bunga 4%, dengan bantuan model dari pinjaman di atas ini, yang di atas itu yang tadi, Edgar ini ingin membangun usaha di Surabaya, tepatnya di Mer, dengan rincian outcome dari income seperti berikut. Di situ kita ada pembayaran hutang yang dipinjam tadi sebagai modal, kemudian ada sewa ruko, ada alat, perizinan, sanitasi limbah, operasi dan administrasi, dan gaji untuk karyawan. Sedangkan ekspektasi penjualannya untuk bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu adalah seperti di bawah ini. Nah, kemudian untuk yang ide kedua, suku bunga 4% dengan modal ya seperti tadi. Nah, Edgar ini membuka estetiknya itu di daerah Muara Karang, daerah Pluit. Nah, dengan rincian outcome dan income seperti berikut. Kenapa Edgar memilih dua tempat itu? Karena menurutnya di situ adalah tempat yang strategis dan harganya memang sudah disurvei, harganya seginian memang. Nah, jadi ini valid ya teman-teman mungkin. Oke. Nah, di sini perbedaannya ya memang sewa rukunnya beda. Alatnya sama sih alatnya karena alatnya ya itu. Tapi untuk maintenance-nya beda untuk harga di Jakarta dan harga di Surabaya. Perizinannya lebih mahal, sanitasinya mahal, operasi dan administrasinya mohon maaf ini sebenarnya 5 juta bukan 500.000. Nanti mungkin saya ganti habis gini. Dan kemudian gaji juga UMR-nya lebih mahal mungkin, dan orang-orang di sana kan memang lebih mahal untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga dibutuhkan gaji seperti ini. Nah, tetapi untuk ekspektasi penjualnya terlihat berbeda dari yang sebelumnya, adalah seperti di bawah ini. Nah, kemudian di sini Edgar mengajukan perihal sebagai berikut. Memang berapa NPV dari tiap ide, kemudian berapa IRR dari tiap ide, kemudian nama payback period yang akan diperoleh, dan apabila saya memiliki acuan MARR sebanyak 15%, lokasi mana yang lebih baik untuk saya pilih. Nah, di situ saya mulai menganalisis. Mari kita buka Excel aja sih. Nah, pertama kita harus mencari bunga efektifnya dulu dari yang sudah bunga nominal yang disebutkan dengan rumus seperti ini, sehingga didapatkan bunga efektif seperti ini. Kemudian saya menggunakan PMT untuk bayaran angsuran hutang ya seperti ini rumusnya. Kemudian ini pengetikannya, jadi total hutangnya adalah seperti ini selama 5 tahun.
Oke, kemudian untuk idenya sendiri, saya pasti harus melihat dan memahami dari jenis biaya dan ekspektasi penjualan di sini. Kemudian di sini saya membentuk suatu tabel di mana di situ ada outcome sendiri dan income sendiri. Kemudian saya sudah tahu outcome dan income, saya bisa bentuk NPV dan ERR-nya. Tapi saya bentuk cash flow per month ini agar lebih mudah untuk menghitung payback period-nya dengan cara saya jadikan PV untuk outcome dan income. Nanti saya masukkan ke rumus yang ini dari present yang diperoleh dari kedua ini. Nah, di situ jadi presentnya ini kan ini PV income-nya 1.588.000.000 sekian. Ini saya anggap present. Nah, terus saya jadikan annualnya, saya kali ini, terus saya kalikan dengan bunga efektifnya tadi. Sehingga didapatkan annualnya segini, 141.932.000. Nah, terus, ini bagaimana supaya bisa melunaskan 895 supaya lewat break even point. Nah, di situ sebenarnya perhitungan saya payback period-nya tuh 6,25 man lah sekitarnya. Tapi karena hitungannya per bulan, saya bulatkan 7 bulan baru lunas. Nah, gitu. Baru break even point dan aman, sudah payback period. Kemudian untuk bisnis yang kedua di Jakarta, sama seperti tadi, saya bentuk juga outcome dan income-nya sehingga NPV dan IRR-nya mudah diketahui. Ya, NPV dan IRR mungkin sudah Mas dan Bapak mungkin sudah ahli dalam ini. Jadi kita perlu rate, value, baru kita ketemu. Kemudian IRR-nya sendiri ya langsung value-nya saja. Kemudian untuk annualnya sendiri nih. Nah kan saya juga mengamati dari present ya. Di sini jadi income PV dan outcome PV. Di sini saya menemukan income PV-nya memang lebih tinggi dari yang tadi. 2.012.000.000. Tetapi di sini outcome-nya juga lebih banyak karena memang semuanya lebih mahal di Jakarta. Sehingga saat saya bentuk ke annual si income PV-nya ini, nah terus saya bagi dengan 1.500.000 sekian, ini bisa lunas dalam waktu kurun 7,3 sekian, tapi saya bulatkan 8 bulan juga supaya lebih pasti dan safety faktornya aman. Nah, kemudian dari kembali ke PPT, nah karena NPV-nya tadi di A itu adalah yang ide pertama dari sekitar 22% dan yang kedua adalah 12%. Itu IRR-nya maaf teman-teman, dan kemudian NPV-nya sudah tertera jelas di sini 441 juta dan 665 juta. Nah, di sini ide satu itu dia punya payback period yang lebih cepat ya dari ide ke-1 daripada ide kedua, di Surabaya lebih cepat. Nah, untuk kesimpulannya apabila MAR ditetapkan ada 15%, maka saya akan menyarankan ide yang di Surabaya karena dia memiliki tingkat IRR yang lebih tinggi dari 15%, yang merupakan ide usaha yang lebih menguntungkan dibandingkan membangun usaha di Jakarta yang hanya memiliki IRR sebanyak 12%. Begitu teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah melihat dan mengamati video saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena ilmunya selama ini saya bisa memahami soal ekonomi teknik dengan sangat baik. Sekian dari saya, Edgar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.